case-nya itu. Nah, karena kalau real case itu nggak ada yang ngajari itu batasannya bagaimana. Makanya kan ada bobot. Itu yang dimaksud dengan bobot apa gitu. Ada yang bobot besar apa? Besar jalannya, ada bobot yang terkait dengan banyaknya kendaraan gitu ya. Ada bobot yang terkait dengan lainnya gitu. Nah, berikutnya adalah kita mengenal mempelajari mengenai graf isomorfik ya. Terakhir di nah ini ya, graf isomorfik. Graf isomorfik diketahui matrik ketetanggaan dari sebuah graf tidak berarah, gambarkan dua graf yang bersesuaian dengan matrik tersebut. Jadi matrik yang memiliki secara ini apa ini istilahnya matrik adjacennya itu sama. Jadi kalau matrik adjacennya sama, kalau kita gambarkan sama nggak? Bisa jadi beda gambarnya. Tapi gimana kita bisa menyimpulkan dia isomorfik? Isomorfik itu ya kalau dalam materi yang lain, eh, materi aljabar dia sama dan sebangun atau kongruen ya. Tapi kalau dalam hal eh, grafik disebut dengan isomorfik. Apa itu isomorfik? Ya ininya sama gitu. Cuman beda beda apa? Pelabelan namanya doang. Nah, contohnya nah, gambarnya gambarnya sama kan? Beda. Gambarnya beda kan? Tapi kalau dibikin menjadi data, dia sama. Yang menunjukkan itu sebenarnya gambar yang sama gitu. Ya. Dua buah graf yang sama hanya penggambaran secara geometri yang berbeda disebut dengan isomorfik. Jadi kalau kita melihat data, ya dia misalkan ini tabelnya seperti ini, tabel adjacennya. Maka untuk kedua kedua apa namanya? Nah ini untuk kedua grafik tersebut tabelnya juga akan tetap sama. Jadi ini tabel yang pertama, gambar yang pertama maupun gambar yang kedua pasti dia ininya masih yang ini juga gitu. Nah kalau cara melihat dari sini dari gambarnya kan bisa langsung aja nih satu terkoneksinya ke 2 dan 5, satu terkoneksinya 2 dan 5, 4 atau 2 dulu boleh 2 terkoneksinya 3, 4, 1, 5 kan? 2 sini ya 3, 4, 1, 5 gitu. 3 titik 3 di sini terkoneksinya dengan 2 dan 4, 3, 2 dan 4, 4 terkoneksinya dengan 2, 3, 4 terkoneksi dengan 2, 3, dan 5. 5 terkoneksi dengan 1, 2, 4. 5, 1, 2, dan 4. Nah, kemudian ada gelang di sini di titik 3. Gitu ya. Nah, jadi itu isomorfik. Nah, sederhana sebenarnya isomorfik ya. Karena ada gambarnya kan. Ada data. Kalau data kan langsung ini isomorfik itu data kejelasan seperti kemarin yang sama. Kalau kita pindah-pindahkan tetap dia isomorfik kalau cuma kita pindahkan ini ya dari ke apa dari kolom baris ke baris 2 ke baris 3 kan tetap dia datanya masih itu. Jadi banyak sekali sebenarnya baik secara akademis ataupun non akademis penipuan yang sifatnya tadi baik secara visual, baik secara psikologi, baik secara statistik. Maka ada istilah lie with statistik. Apa itu? Berbohong dengan statistik. Statistiknya benar gitu, tapi bohongnya itu nggak ketulungan. Contoh yang sering saya bilang, kok bisa kita pajak itu 5 juta pajak mobil. Ya, dibandingkanlah sama negara-negara, oh di Amerika. Loh, kok bandingin Amerika? Gitu kan. Nah, itu cara berbohong secara
statistik sebenarnya. Nah, berikutnya misalkan SIM bayar 500.000. Dari mana sejarahnya bisa SIM bayar, KTP-nya gratis kan? Itu contohnya, ya kan? Di negara-negara lain juga sama, paling bayar sekali doang, iya kan? Nah, ini bayar bayar terus menerus kita, gitu. Nah, itu sebenarnya karakter yang harus dihapus tuh, ya. Karena kenapa? Karena ketika senang masyarakatnya senang membayar, pemerintahnya senang narikin duit. Nah, sebenarnya harus dikurangi begitu. Bukan kita nggak mau bayar, tapi konsepnya begitu. Kemudian, nah, kenapa tadi gambar penipuan secara gambar itu maksudnya tadi kita ingin sesuatu yang lebih baik, ya kan? Kenapa diberikan orang memberikan gambar yang berbeda aja? Salah satunya memberikan nama kementerian, kementerian beda. Dianggap udah memberikan yang baik belum? Maksudnya isinya, itu ya kan? Isinya itu yang ini kan data itu adalah isi. Nah, kalau kita cuma diberikan gambar yang berbeda, itu kan lupa. Makanya saya sering memberikan contoh yang namanya itu, kalau terlalu ini mulai dari awal atau mulai dari akhir. Yang dilakukan oleh Jadi Bulan itu namanya mulai dari akhir. Mulai dari akhir itu apa? Oh, jalan jelek. Hitung semua anggaran jalan. Berapa? Oh, cuma berapa? Seluruh Jawa Barat cuma habis 1 triliun. Langsung dilihat di anggaran yang 1 triliun. Ada 1 triliun, ada nih. Kan sudah di. Nah, itu namanya mulai dari akhir. Jangan mulai jalan berpikir begitu. Ada yang mulai dari awal apa? Baru cara rencanakan. Nah, sebenarnya mulai dari awal semua rencanakan jangan beres, nggak jadi. Nah, jadi kalau mulai dari awal gagal, bisa mulai dari akhir. Itu konsepnya. Terukur. Nah, cuman ya itulah selalu tidak membuat apa pola-pola yang apa itu progresif ya di tengah-tengah masyarakat kita itu. Kalau saya memprediksi itu Jawa Barat tuh bakal luar biasa berapa tahun ke depannya. Kalau dia polanya terus terus seperti itu gitu ya. Karena misalkan tahun pertama atau tahun kedua sarana transportasi beres. Tahun depan duitnya kan masih banyak, pasti dibikin yang lain itu. Kesejahteraan masyarakatnya, banyak beasiswa itu pasti gitu modelnya. Kalau cara berpikirnya itu masih masih seperti sekarang ya. Kemudian dua buah graf yang sama tetapi secara geometri berbeda disebut graf yang saling isomorfik. Nah, saling isomorfik tadi eh, secara gambar berbeda tapi dia masih graf yang sama tadi datanya ya. Masih terkait dengan adjacent. Apa itu adjacent? Ketetanggaannya. Jadi titik apa bertetangga dengan titik 1 bertetangga dengan titik 2 dan seterusnya. Dua buah graf G1 G2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu. Maksudnya adalah titik yang kita pasangkan itu tetap di gambar yang kedua masih berpasangan. Tadi saya udah contohkan nih. Ini karena ada nomornya 5 berpasangan dengan 2. Di sini juga masih berpasangan 5 dan 2. Kalau ada satu saja yang begitu, yang tidak, maka dia bukan isomorfik. Dua buah graf yang isomorfik adalah graf yang sama, kecuali penamaan simpul dan sisinya saja yang berbeda. Artinya, kalau kita kasih nama yang berbeda di sini, dia masih tetap isomorfik. Kan A, B, C, D, E. Nah, ini dua graf yang tetap isomorfik, dianggap sama. Nah, pertanyaannya kan, kalau saya tulis A, B, C, D, kan belum tentu satu berpasangan dengan A. Ya, justru itu yang dicari maksudnya. Ya, karena kalau yang dipasangkannya nggak pas, dia nggak isomorfik. Gitu. Ya kan? Kalau ini saya tulis A, B, C, D, E. Kalau saya satu pasangkan dengan A, jelas ya, tidak isomorfik ya. Nah, tapi pertanyaannya bisa nggak jadi isomorfik? Ya di aja, ditukar-tukar aja.
Oh, satu dengan B, dua dengan A, kita bisa gitu. Kalau gitu kan susah ya, maka lebih mudah dengan data. Kalau data tadi, kalau udah kita bikin apa namanya, tabel apa matrik adjacennya, ya, pasti dia akan kelihatan isomorfik gitu. Ini kalau saya bikin di sini A B C D E, A B C D E, maka kalau A-nya ke berapa nih? 1 5 1 3 4 berarti sorry yang masih ada yang lihat satunya. A-nya ke B C D E ya. Berarti di sini kan gitu kan? Gitu kan? Kemudian B-nya ke A dan C ya. A dan C. A dan C. Gitu kan? Kemudian C-nya A, B, dan D ya. A, B, dan D. Gitu kan? D-nya ke A, C, E ya. A, C, E. Gitu kan? Yang terakhir E-nya ke A dan D ya. A dan D. Nah, kalau dari sini kan kelihatan 1 1 1 1 0 1 1 1. Diganti apa nih? Nah, 0 1 1 1 ada yang ini ya, kelihatan ya? Satu kolom yang isinya ada 41 kan? Bisa ini kan? Digeser kan? Maksudnya digeser, dipindah ke kanan, kemudian yang baris kolom pertama menjadi baris kedua, kolom pertama menjadi kolom kedua, baris pertama menjadi baris kedua. Ini kita ganti dulu nih ke sini. Berarti 1 1 0 1 0 0 ya. 1 0 1 0 0. Nah, ini ganti kolom dulu ya. Kolom pertama dan kolom 2 kita ganti. Jadi 0 1 1 tuh. 1 1 0 1 0. 1 0 1 0 1. Terakhir 1 0 0 1 0. Nah, baru kita ganti baris dengan baris pertama dan baris dengan baris kedua. Ya kan? Nah, kelihatan udah sama gitu. Ya. Maksudnya kalau dari data justru lebih mudah gitu. Karena misalnya bisa sama. Dan jadinya gitu. Kalau kebetulan pas tadi A-nya dengan 1, B-nya dengan 2, nggak bisa. Kalau di sini kan cuma ngeliatin aja, pindahnya kan seperti aja. Dan sebenarnya kan harus, kalau misalkan yang bilang ini, baris kolom 1, kolom 2, baris 2, itu baris 1 dan baris 2. Karena kan posisinya ganti, karena dia simetri kan, kita simetri kan. Kalau kita ganti kolom 1, kolom 2, berarti baris 1 dan baris 2 kita pindah. Ya, gitu. Itu tuh contohnya. Ya. Ini juga simetri. Ya. Jadi kalau dari data kita bisa lihat, oh ya ya, nih kemungkinan nih isomorfik nih, gitu. Ya. Nah berikutnya adalah, nah ini contoh lainnya G1 dan G2 isomorfik. Nah di sini derajatnya 1, 2,
3. Semuanya derajat 3. Ini juga derajat 3. 3 derajat 3. Nah, ini bisa dikonekkan satu dengan A misalkan, satu dengan A, satu dengan A, 2 dengan B, 3 dengan C, 4 dengan D. Gitu. Ini tidak ada titik ya. Ini. Ya, nanti kategorinya itu ada lagi namanya graf planar. Jadi ada yang dia dianggap apa namanya itu data itu maksudnya dia bukan silsilah. Nah, ini bukan planar, ini ada di slide berikutnya. Yang begini namanya planar karena nggak saling memotong. Ini namanya bukan planar. Gitu. Jadi ada yang bisa dibikin yang bukan planar bisa dibikin planar, ada yang enggak. Jadi ini contohnya bisa dibikin planar seperti itu. Tuh. G1 isomorfik dengan G2, tapi G1 tidak isomorfik dengan G3. Kirinya, ya kita lihat tadi itu apa? Derajatnya, ya, bersesuaian titiknya, ya. Satu saja titiknya, misalkan kita ngambil 3 nih. 3 di sini, kita ambil 3. Kita cek bersesuaian nggak dengan ini? Oh enggak, kita cek ke sini, enggak juga, ke sini enggak juga, ke sini enggak. Nah, udah langsung pasti tidak isomorfik. Nah, kalau misalkan di antara semua titik tadi nggak ada, tapi di sini ini ke sini enggak, ke sini enggak, ke sini enggak. Ke sini ternyata derajatnya 3. Nah, berarti itu jadi patokan, ya kan? Yang karakter khusus itu pasti jadi kepatokan, gitu. Baru dikonekkan dengan sisi titik lainnya di titik lainnya. Berarti kalau di sini 3, kalau di sini X, nah berarti 3 korespondisinya dengan X. Itu udah pasti karena kalau dengan yang lainnya kan dia apa? Tidak sesuai dengan derajatnya. Jadi kita melihat ciri-ciri dari karakter grafnya gitu. Nah, graf A dan graf B isomorfik. Nah, kalau ngelihat dari sini di titik apa kira-kira tuh patokannya? Patokannya apa? Titik apa? Apa? Ya, ini graf A dan B. Namanya graf A dan B. Patokannya di titik apa nih? C sama X. Nah, masih ini lebih jelas tuh. Ini kan? Satu kan? Ya kan? Lebih jelas itu yang satu. Kalau yang C bisa nggak? Bisa. C sama X. Tapi lainnya itu berapa? 3. Atasnya 3. Di sini 3 juga. Ya kan? Boleh, boleh. Tidak ada masalah. Cuman ketika kita korespondensi satu-satu, nanti dia punya banyak pilihannya. Tapi kalau yang cuma satu tadi, cuma yang satu, ya kan nggak ada lagi. Yang ada lagi yang satu, berarti Z ke V, berarti D ke B, nanti berarti udah orang baru. Gitu. Gitu ya. Nah itu kalau kita mau istilahnya ngecek korespondensi satu-satu. Tapi kalau banyak data seperti ini, ya tinggal diurut saja tadi. Diurut saja ABCDE di sini X Y Z ya. Ini cara urutnya dia kan udah disamain ya. Kalau bukan disamain bisa kita samakan. Ya samakan aja begini aja. Itu ke apa? Baris dan barisnya ya. Ini kan kalau dibuat sendiri kayak tadi akan kelihatan kalau saya tutup ini kita lihat aja di sini ada nggak yang barisnya paling banyak misalkan kalau tadi saya melihatnya yang baris yang apa, nah ini
Yang saya lihat di sini apa? Oh, yang angka satunya itu paling baik. 1, 2, 3, 4. Ada 4 untuk yang lain kan cuma ya ada 3, ada 2, saya 4 jadi patokan tuh. Saya lihatlah ke realnya di sini. Nah, di sini kan ada baris atau kolom yang 4, nah, di sini nggak bisa jadi patokan gitu. Jadi yang uniknya daripada data tersebut, kemudian kita tukar baris atau kolomnya. Nah, selama kita tukar itu kan nggak ada masalah. Artinya kita koneksikan titiknya tetap masih terkoneksi kan. Selama kita tukarnya dari baris dan kolomnya. Kalau kita tukar barisnya aja, nanti artinya berubah tuh kan. Ya, karena baris dan kolom itu artinya titik 1 terkoneksi dengan titik kedua. Ya. Baris 1 kolom kedua ya, titik 1 terkoneksi dengan baris titik 1 terkoneksi dengan titik kedua. Atau baris 1 kolom 2. Jadi antriannya begitu. Cuma cara melihat datanya begitu. Nah, gitu. Nah, kalau ini kan cara nyusunnya tadi, cara nyusunnya rapi, udah duluan, udah dianggap dia tahu kan. Kita belajarnya nggak begitu kan? Belajarnya ya kita dari kita punya data, kita punya gambarnya seperti ini, kita susun dulu. Anggap aja kita susunnya sesuai dengan abjadnya, ya kan? Kalau sesuai abjad harusnya apa? W, X, Y, Z, gitu kan? Anggap aja begitu. Nah, W-nya ya. Nanti harus nuker di sini di bawahnya lagi ya. Ya kan? Agak repotnya harus nuker di bawah lagi. Malah lebih mudah ngelihat langsung dari soalnya ya. Sini ya kita lihat dari soalnya aja nih. PW X Y Z ya. PW X Y Z. Nah, V-nya ke dirinya sendiri nggak ada kan? Ke Z, W, dan X. Z, W, dan X. Satu, kan gitu kan? Nah, yang lainnya 0, 0. W-nya ke Y, Y, X, Y, X, V ya. Y, X, V. Nah, gitu kan? Kemudian X. X yang ini ke Y, W, V. Y, W, V. V, W, Y. Satu, satu. Kan? PW X, Y-nya ya W sama X. W sama X. 0, 0, 0. Nah, satu lagi Z-nya yaitu ke V. Z-nya ke V. Nah, ini. Gitu ya? Nah, sekarang kita lihat ada ciri khasnya apa kira-kira? Ada yang, nah, kalau angka satunya ada nggak yang apa? 3. Maksudnya tiga buah nih. Ini 3 kan? Ini 3, ini 3. Banyak kan? Ya, banyak ini nggak terlalu apa? Iya, nggak terlalu identik. Nggak, maksudnya kita mau nyamain dengan yang di sini, gitu kan? Nah, kalau yang di sini kan udah sama nih, gitu kan? Tuh. Betul ya? Berarti tinggal yang ini tuh yang identik tuh yang ini tuh, ya kan? Kolomnya satu kolom isinya ada 0, ada 4 buah, ya kan?
Nah, di sini ada 0 4 buah yang ini. Nah, ternyata kan kelihatan dari sini tuh. Bisa ditukernya kan? Dari yang baris pertama menjadi kolom ke 2 3 4. Ya kan? Baris pertama dengan kolom ke 4. Baris pertama dengan baris keempat, kolom pertama dengan kolom ke baris pertama dengan baris keempat, kolom pertama dengan kolom keempat. Karena kan kita ganti titiknya gitu. Ya. Ya kan? Jadi baris pertama di sini kita ganti dengan ke baris keempat, nanti kolom pertama kita ganti dengan kolom keempat. Pasti akan sama tuh, coba kita lihat, betul nggak? Baris pertama kita ganti menjadi baris keempat. Ini ke 1, 2, 3, 4. Warna lain nggak? Berarti 0, 1, 1, 0, 0. Nah, ini baris keempat dulu ya. 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. 1, 0, 1, 1, 0. Gitu ya. Gitu ya. Ini baris pertama. Ini baris pertama yang ini. Baris kedua yang ini. Baris ketiga yang ini. 1, 1, 0, 1, 0. Tuh, baris keempatnya yang ini. Ya. 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Dan baris kelimanya tetap. 1, 0, 0, 0, 0. Nah. Udah sama ya? Tinggal ini doang ya. Yang bagian ini udah sama tuh, ini kan? Sama. Ini udah sama kan? Sama. Udah tuh, udah isomorfik. Tinggal ganti tadi kolom 1 dan kolom ke 4 ya. Ada pertanyaan dulu? Ya. Kalau dari gambar tuh kadang mudah, kadang susah. Karena kita itu kan. Tapi kalau dari, hah? Ya, pada bingung misalnya gambar. Kan gambar itu, yang namanya visual itu, mempermudah kita dulu untuk memahami. Ya kan? Semuanya begitu. Bikin lagi, lihat, kan visual dulu kan? Itu memudahkan untuk memahami dulu. Oh, yang perempat kelihatan banget tadi. Oh, ini yang itu visual ya. Nggak salah visual itu. Cuma salah dalam memahaminya aja. Ya kan? Karena setelah visual itu kan ada berikutnya konsep. Punya orangnya banyak konsepnya orangnya baik. Udah itu kan yang bisa dipahami. Nah, ini beberapa jenis gambar isomorfik. Gampang isomorfik kalau disuruh bikin sendiri. Ya, kalau disuruh bikin, buatlah 2 gambar yang isomorfik, gampang. Ya tinggal dibikin titiknya, tinggal digeser titiknya kan, gitu kan? Ini kan? Ini nih, ini kan titik yang sama digeser kan? 1, 2, 3, 4, 5 digeser ke dalam, yang dalam digeser ke keluar, ya kan? Ya, yang ini juga sama kan? 4 titik itu kan kita lihat ini, udah dari ini kan? Bisa mengikuti. Jadi kalau ada kayak main apa di yang gitu atau korek api gitu kan? Cuma biasa gitu aja. Ya secara konsep kan gitu. Jadilah ya, isomorfik. Isomorfik menjamin bahwa masih titik yang terkolerasi
masih berhubungan adjacent ya. Ini kan 4 titik di atas. 4 titik di atasnya tadi. Yang ini kan? Ya. 4 titik yang di bawahnya, yang bagian luar. Sama seperti kita ngelihat kotak dari atas saja kan? Ini kotak dari atas untuk. Ya, ini kotak. Hah? Ini kan gimana? Dari atas titiknya. Ini dia. Ya kan? Yang ini, yang luarnya. Jadi di dalam. Gitu. So, kalau yang lain lagi kan sama juga. Nah, masih ini juga. Nah, yang ini yang unik nih. Ya, ini unik kan? Nggak bisa kita visualisasikan, tapi kan dari data. Datanya kita lihat koneksivitas antara titik dengan titik. Kok masih sama? Ya, isomorfik masih sama. Gitu. Katanya kalau yang namanya data, saya data itu kenali sebenarnya dibandingkan sama kuantitas tinggi itu. Kenapa butuh perlu di saya data dulu? Karena memang orang menganggap data itu penting. Dulu nggak ada produksi data, banyak membandingkan saya seperti ya. Saya bilang kalau saya ketemu orang, ada bisa gitu atau apa di kampus jangan ambil matematika terus itu saya bilang tuh ada yang minta saya gitu ya satunya pendidikan matematika misalnya S2 mau S2 ambil apa S2 dia ambil matematika ambil statistik jadi banyak sekarang karena banyak statistika matematika kamu tuh coba lihat nggak ada lowongan matematika jalan. Bahkan saya nggak tahu nggak ada lowongan tentang PNS matematika jarang. Dan memang nggak butuh matematika, butuhnya aplikasinya, butuh komputer aplikasinya, butuh teknik sipil aplikasinya. Nah, ada cara berpikir besarnya nggak ada di pemerintahan perencana ada, tapi orang apa yang berpikir logis sistematis itu kurang. Gitu. Itu contohnya, ya. Jadi terjadi pada kita itu mungkin itu, coba. Sebagian besar kalian bisa jadi PNS boleh, boleh. Saya juga kalau ada PNS buka data. Tapi kalau secara negara, ngapain orang jadi PNS banyak-banyak? Secara negara ya, secara ngapain orang jadi PNS? PNS itu nggak ada kerjanya. Kebanyakan ya kan? Pekerjaan PNS itu administratif kebanyakan seahli pelaku banyak itu administratif ya profesor jadi PNS coba apa supervisi berarti ini apa kalau mau kerja coba ngobrol sama yang di PNS seahli apapun ya dari kepala rumah sakit itu kan administratif kan rumah sakit keahliannya ya dan dia melayani kurang gitu. Bukan nggak boleh ya jangan salah ambil kesimpulan ya saya aja kalau ada PNS saya daftar juga cuma itu ya ya maksudnya saya niatnya apa yang membantu negara kan udah kan nah syarat di bawah dua graf isomorfik yang pertama mempunyai jumlah simpul yang sama. Nah, sebelum kita hitung konektivitasnya, hubungan antara simpul dan hubungan antara sisi, kita cek aja dulu titiknya sama nggak? Titiknya berbeda, jumlah titiknya udah pasti tidak isomorfik. Kan jumlah titiknya aja udah beda, udah pasti tidak isomorfik. Jadi dihitung ya yang tadi itu dihitung titiknya 5, 10, 5, 10. Nah, berarti ada kemungkinan isomorfik. Kalau jumlah titiknya udah beda, bukan. Langsung bukan isomorfik. Gitu. Yang kanannya 1, 2, 3, 4, 5 kan?
1, 2, 3, 4, 5, 10 kan? Tuh. Yang kedua mempunyai jumlah sisi yang sama, dicek jumlah sisinya. Nah, karena isomorfik itu pasti sama, ya kita hitung aja dulu sisinya. Ya. Yang atas, di bawahnya sisinya ada 4, yang atas ada 4, yang tegak ada 4, berarti 12. Ya kan? Ini 4, yang luarnya 4, 8 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 12 ya. Nah, sekarang kita cek yang ini dengan yang ini, ya, yang mudahnya aja. Yang luarnya 5 ya. 2, 3, 4, 5 ya kan? Yang ininya 1, 2, 3, 4, 5, 10 kan? Kemudian 11, 12, 13, 14, 15. Itu ya. Nah, tadi berarti totalnya 15 ya. 1, 2, 3, ya, 4, 5, 6. Ya, bagian luarnya dulu 6. Udah. Bagian dalamnya 7, 8. Ya kan? 9, 10. Ya kan? 11, 12. 12, 13, 14, 15 ya. 16 yang ini ya. Jadi yang sebelah kiri berapa? 5, 10, 11, 12, 11, 12, 13, 14. 11, 12, 13, 14. 15 ya? Nah, ada 15. Jadi, eh, baru baru level 2 tadi kan? Baru baru titik, kemudian simpul, yang terakhir baru konektivitas antara titiknya tadi. Ya Pak, mempunyai jumlah simpul ya sama. Jumlah simpul yang sama berderajat sama. Jadi kalau misalkan di sana derajat tiganya ada berapa? Ada 4. Nah, dicek ya, itu ada 4. Di sana derajat 2 ada berapa? 5. Dicek. Jadi mempunyai jumlah simpul yang sama berderajat tertentu. Itu berarti tertentu itu maksudnya 1, 2, 3 gitu ya, dan seterusnya. Jadi cek aja di sini derajat ini 3, 3, 3, ini 3 semua ya. Itu 3 semua derajatnya. Jadi cek aja ada 3 semua nggak nih? Ini 3 juga ya. Ini 3, ini 3, ini 3 juga, ini 3. Nah, isomorfik berarti. Cuman nah, namun ketika syarat tadi masih ada yang kurang sedikit karena derajat 3 tadi bisa dengan titik yang berbeda. Pemeriksaan secara visual perlu dilakukan seperti contoh dua buah graf di bawah ini. Bentar ya.
Nah, jadi simpul X bertetangga dengan U dan V ini yang masing-masing berderajat 1. Simpul Y bertetangga hanya dengan satu simpul berderajat 1. Simpul Y ini hanya bertetangga dengan ya berderajat 1. Tapi kalau kita cek tadi mempunyai jumlah simpul yang sama. Titiknya sama 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, memenuhi ya. Kemudian mempunyai sisi yang sama. Sisinya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sisinya sudah sama juga. Yang terakhir adalah memiliki sisi yang mempunyai simpul yang berderajat tertentu, jumlah simpul yang sama berderajat tertentu. Nah, kalau kita lihat di sini, jumlah simpul yang berderajat mempunyai jumlah simpul yang sama berderajat tertentu. Ini anggap aja di sini X derajatnya 3, Y-nya di sini derajat 3, sama kan? Kemudian yang lainnya derajat 1 kan? 1, ini 2, ya, ini 1, ini 2, ini 2, ini 2 kan? Ini 1, ini 1. Ah, ternyata memenuhi itu semuanya, tiga-tiganya. Tapi ada yang kurang, yaitu posisinya, posisi konektivitas antara titiknya, gitu. Jadi secara dasarnya atau basicnya ini dulu dicek, nah kemudian dipastikan dia konektivitas antara titik, ya, antara titiknya itu terkoneksi. Tadi U dengan W misalkan, X dengan Y, nah, gitu. Ya, baru dia bisa dipastikan. Ya, yang paling mudah tadi menggunakan data tadi, walaupun data itu nggak mewakili gambar, ya kita kalau si isiannya sama itu udah pasti isomorfik, gitu. Ada pertanyaan? Kamu? Jadi FWTB Bu, ada apa jadi Bu? Hmm, enggak. Oh iya. Ya, gitu ya. Jadi tadi tiga ini dulu dicek, titiknya sama, jumlah sisinya sama, derajat titiknya sama. Nah juga itu kemungkinan besar isomorfik. Tapi cara memastikannya
yaitu bisa dengan konektivitas koneksi atau adjacennya, adjacent antar titik tadi, ya. Ini contohnya tadi sudah sudah memenuhi, tapi kalau gambar ini isomorfik nggak nih? Gambar yang ini isomorfik nggak dengan ini? Hmm? Isomorfik nggak? Yang kiri dan kanan itu gambarnya? Ya, nggak isomorfik. Ya kan? Kalau isomorfik itu kan di sini ya, itu kan? Mau ditukar-tukar juga kan gini, ya kan? Mau ditukar atau gini, ya, ya kan? Mau diganti gini bisa, nah, ya kan? Nah itu maksudnya isomorfik begitu. Jadi intinya dia masih gambar sama diputer-puter, digeser-geser simbolnya, tapi masih terkoneksi kayak sama lainnya gitu. Jadi titik-titik yang dimaksud itu masih terkoneksi gitu. Kalau saya masih secara teori interview yang orang punya duit itu luar biasa, melihat ini ya. Kota Baru punya kota-kota lain. Jadi dimasukin tahunnya terus sampai ke kota Baru. Tidak mana itu di kota Baru padahal kita ini adalah Bandung Barat ya. Lebih mahal kenakan di Bandung rumah mungkin. Parikon, tahunnya yang masih lebih gitu. Parikonnya. Ya, tol-tolnya dibikin masuk ke semua levelnya itu dibagi. Ya itu konektivitas itu tadi itu yang bikin mahal itu. Kota baru kalian mau itu jauh, nggak ada akses. Orang kalau duitnya banyak, nih kalau duitnya tanah yang murah, yang beli yang semuanya kata dia. Begitu kan? Kota baru tadi beli itu semuanya, dan beli kan semuanya ini. Kalian kalau yang mau masukin, jangan beli masukin ke situ. Ya. Kalau di situ gampang untuk kita naik depan, ya 6.000 emas 10.000 atau tahun dulu, tapi beli kayak kalau mau main kayak mau IKEA yang paling besar, IKEA di dalam paling ujung. Itu cara berpikirnya begitu. Jadi apa namanya konektivitas itu paham. Nah, kenapa nggak membangun konektivitas Indonesia? Karena kalau membangun kalau Indonesia itu terkoneksi, Indonesia itu masa Eropa berkonektivitas untuk orang dari timur ke barat. Nah, kalau di Pulau Jawa ini karena sekarang kuliah di Bandung sama saya harus tapi terkoneksi antara ujung sama ujung barat Pulau Jawa, ya. Bantul ke Surabaya itu ada Pasundan, ya, yang paling tinggi, ada yang juga level kedua yang menengah, ada yang premium, ya kan? Nah, kalau di Sumatera di Jakarta ya belum nggak ada gitu ya. Harga kiriman barang murah, ya kan paling berapa dari ujung ke ujung? Paling 20.000 kan, 25 paling mahal, itu contohnya. Tuh. Pak Jokowi bangun tol, nah, sayangnya dia bangunnya tol, coba dia bangun jalan biasa tuh, langsung seluruh Indonesia itu, ya kayak Deddy Mulyadi ini, kalau dia bangun jalan biasa seluruh Indonesia bagus, nah itu pasti mau dicaci maki mau diapa juga, pasti hebat Pak Jokowi ya. Cuman dia bangun tol ya orang masuk tol ya orang yang bayar aja. Ya, itu. Nah berikut ini apakah isomorfik? Jawabannya langsung terjawab ya, yaitu tidak. Kenapa? Ya karena tadi ada ini nih, ini aja cirinya. Nah, ya kan? Tidak isomorfik gitu. Itu ciri dari gambar itu. Karena kan gambarnya ini sama kan? Kiri kanan sama kecuali ini doang kan? Ya. Dia isomorfik itu kalau
Satu di sini, satu di sini ya. Itu betul isomorfik. Cuma kan muterin doang. Ya. Isomorfik itu dua-duanya dua-duanya dibandingkan. Kalau masih masih apa? Gambarnya masih sama berarti isomorfik. Gambarnya sama, kedua-duanya dikatakan isomorfik ya. Kalau nggak sama tidak isomorfik gitu. Ini kan gambarnya sama, kecuali bagian ininya doang. Nah, dicek bagian ininya doang. Masih bisa dianggap nggak sama? Enggak. Kalau ini posisinya di sini, nah baru dia isomorfik. Seperti kita setir cuman diputar aja gitu. Nah, karena ini gambarnya mudah, gitu kan? Gambarnya susah. Yang paling mudah disuruh gambar, belum tentu bisa loh. Disuruh gambar, buatlah dua gambar yang isomorfik. Padahal gampang. Iya, buat gambar pertama bebas, gambar yang kedua tinggal geser ya titiknya sedikit. Sudah isomorfik kan, gitu kan? Nah, berikut ini apakah graf di bawah ini isomorfik? Nah, coba dicek oleh teman-teman. Silakan. Ini gambarnya kan agak agak beda ya. Satu. Isomorfik nggak? Kalau nggak ada sih nggak. Ya. Dua, tiga, tiga. Kita hitung titiknya, 2, 4, 6. 2, 4, 6 sama. Kita hitung sisinya. Ada berapa sisinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah. Kita hitung derajatnya sekarang. Derajatnya 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ada 2 ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ada 2. Derajatnya 2. 1, 2. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Udah, berarti dia sama. Iya, belum isomorfik ya. Tapi didampingin dulu titik-titiknya bersesuaian. Dia adjacent tadi. Adjacent. Nah, maka tapi boleh dipakai apa namanya? Pakai matriknya, boleh pakai matriknya atau dihubungkan aja. D ke D ke S misalkan. D ke S, kemudian U-nya D ke S. Oh. Ya. D ke pasti kan? Pasti dua kan? Tapi kalau D-nya ke Q, 3 ya? A-nya, A-nya 2. A-nya ke sini. Jadi, ke sini juga bisa kan? Q-nya kayaknya tadi kan dugaannya bisa salah, tapi kemungkinan kata saya tadi eh, tidak isomorfik. Bisa salah, tapi kita coba aja. A, B, C, D, E, F. Nah, panjang ya. A, B, C, D, E, F. Nah, ini agak panjang ya.
Nggak bisa. Kita lihat yang ketiga, kalau kita gunakan langsung tadi, misalkan D kita koneksikan dengan S, misalkan ya, sama-sama derajat 3, boleh kan? C kita koneksikan dengan R, sama-sama derajat 2, boleh. C B ke Q, sama-sama derajat 3, boleh. Nah, kemudian ternyata isomorfik ya. Nah, saya kan ngelihatnya tadi ini isomorfik itu kan ternyata ini aja digeser keluar, ini digeser ke dalam kan? Ya, betul ya? Berarti isomorfik. Iya. Nah, cuman dari sini aja udah kelihatan nih. Gitu. Cuman saya itu dulu inventaris tadi, B ke Q. Kemudian ini kan 2 kan? Itu 2, nggak mungkin bisa dari Q bisa ke U, tapi dari Q bisa juga ke T. Tapi ini kan udah mentok di sini. Ya kan? Berarti ke A-nya ke U, karena udah mentok kan di sudut kan? Ini ke U sini kan? Iya. Iya. Betul kan? Karena sudah di sudut kan? Udah habis ya. Kalau A-nya ke P kan P-nya ini masih ada ke T kan? Nggak nyambung juga nih. T masih ada ke P. Gitu. Nah, ulangi ya. Nah, ulangi ya. D berkorespondensi dengan S. Nih. D dengan S. Sama-sama derajatnya 3 kan? C berkorespondensi dengan R. Boleh, karena derajatnya 2. B dengan Q. Derajatnya sama 3. Boleh. Nah, di sini kan udah di sudut nih A-nya. Ya kan? Maksudnya setelah A itu nggak ada lagi. Ya, kalau saya koneksikan dengan T, masih ada lagi gitu. Berarti ke sini kan? Nah, berarti A dengan U. Nah, B-nya dengan F-nya dengan T gitu maksudnya. F dengan T, kemudian satu lagi E dengan T. Nah, benar, berarti lengkap tuh. Korespondensinya lengkap, derajatnya sama. Karena sudah lengkap, derajatnya sama, maka dia isomorfik tadi. Jadi setelah ngecek yang tadi 3, dia korespondensi titiknya. Korespondensi titik di situ maksudnya adalah yang titik-titik yang derajatnya sama dan bertetangga. Gitu. Ya. Itu kalau kita membuat korespondensinya. Kalau dengan data, ya yang tadi ya. Kalau kolom 2 dengan kolom 4, garis 2, ya garis. Ya, nggak usah paksa. Ini artinya ini harus sama. Enggak. Kalau kita ngecek isomorfik itu bisa menghasilkan yang sama. Kalau nggak sama, itu tidak isomorfik. Yang maksudnya harus sama. Kecuali diberitahu. Nah, kalau diberitahu pasti bisa. Ini dua materi begini dan dia isomorfik, ya pasti sama. Tinggal berarti kita salah masalahnya ya. Titik 2 ya seperti ini sih. Berarti kita salah masalah ini berarti. Ya, kalau di pabrik tadi ya. Ya, materi kita ya paling sampai isomorfik ya nanti. Nah, ini apakah isomorfik atau tidak? Tidak ya? Tidak. Kan ada jawabannya. Ya, dari gambar juga sudah ini ya, tidak. Tapi kita meyakinkan dulu kan titiknya.
6 ya. Titik 6 atau simpul. Simpul 6 atau sama. Yang kedua sisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Sisi 8 atau sama. Nah, yang terakhir apa tadi? Derajatnya ya. Derajat derajat titik-titiknya sama loh, kemungkinan sama. Iya kan? Yang bagian atas dan bawahnya udah pasti nih 2 kan? 2. Ini 3 kan? 3 semua kan? Ini 3. Nah, sama tuh. Ya kan? Tinggal tadi apa? Korespondensi antar titik. Korespondensi antar titiknya itu nggak bisa kita cek aja. Yang pasti C dengan 3 kan? B-nya dengan 2. A-nya dengan 1 kan? A-nya dengan 1 kan, dengan ini kan? Derajatnya 3 kan? Kemudian D-nya dengan 4, E-nya dengan 5, F-nya dengan 6. Nah, korespondensi derajatnya udah sama, tapi permasalahannya di mana? Permasalahannya di mana? Adjasennya itu titik-titik yang sama itu tidak terkoneksi. Contohnya di sini kalau saya A ke D, ya, A terkoneksi ke D, berarti ini kan 1 ke nggak ada kan? Itu maksudnya. Tidak terkoneksi itu maksudnya. Ya. Boleh ditukar-tukar, boleh. Misalkan B itu dengan 4, boleh? Boleh. Ya. Tapi kalau kita ngecek harus semua, kalau ini kita pasti ada gambarnya sama, yang perlu dicek yang ini loh, ada nggak di sebelahnya? Ya kan? Jadi kalau kita mau ganti-ganti ini, A dengan 4, B dengan 1, boleh? Boleh. Kita cuma ngecek aja, ini ada nggak di sebelah sini? Ini itu maksudnya B ke E. Berarti B ke E, 2 ke 5. 2 ke 5 kan ada 3 isomorfis. Gitu. Ya. Gitu ya. Jadi yang paling clear itu adalah justru di data, di matrik tadi. Itu jelas di matrik. Ya matriknya pasti bisa dibikin sama kalau dia isomorfik. Kalau nggak isomorfik, nggak bisa dibikin sama. Mau ditukar posisinya, tetap nggak bisa, nggak sama gitu. Nah ini cirinya kalau dicoba bisa nih buat matriknya, pasti mau digeser-geser tuh kolom 2 ke kolom 3, kolom 3 kolom 4 nggak mungkin sama dengan yang sebelah kirinya. Ya hanya satu saja yang digeser ya. Kalau ini misalkan tetap, ini jadi patokan. Ini ditukar posisinya dari kolom dari kolom dan kolom. Nggak mungkin sama dari sini, itu penting semua. Tidak isomorfis gitu. Nah, pada penjelasannya di sini dapat dilihat pada graf di kiri, subgraf yang dapat membentuk sirkuit minimal 4 simpul. Nah, ini maksudnya sirkuit itu 1, 2, 3, 4. Nah, di sini 1, 2, 3 gitu. Ya. Kalau di sebelah kirinya itu minimal 4, 1, 2, 3, 4 baru bisa membentuk simpul, membentuk sirkuit. Kalau di sini 1, 2, 3, 4 ada.
ya. 1, 2, 3, nah, gitu. Ini udah ada jawabannya ya, tinggal belajar aja ya. Apakah perhatikan gambar di dua buah graf samping tentukan apakah mereka kedua graf tersebut isomorfik atau tidak. Ya. Apabila iya, tentukan simpul-simpul yang berkorespondensi. Nah, biasanya kalau soalnya seperti ini, apabila iya, berarti iya. Ya, biasanya, ya. Nah kan, kedua graf tersebut bersifat isomorfik. Simpul-simpulnya ini A5, D3. Ya. Ini kita cek sembarang aja ya, sebagai ini, eh, sebagai koreksinya. Dari B ke dari B ke E. B ke E itu adalah, nah ini, 3 ke 4. Ada nggak 3 ke 4? Nah, ada kan? Gitu. Itu koreksinya. Kalau udah ada gambarnya justru lebih enak kan? Ini A ke D, A ke D, A ke D, 5 ke 5 ke 2, 5 ke 2 A ada. Gitu. Ya, itu namanya koreksi. Ya. Nah, yang jelas caranya tadi apa? Ngecek dulu. Yang pertama apa? Ngecek dulu titiknya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 sama. Kemudian sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah. Kemudian yang terakhir derajatnya. Derajat yang paling tinggi atau yang paling rendah dulu boleh. Yang paling tinggi di sini 3. Gitu kan? Ini 3. Kalau ada yang derajatnya sendiri khusus kayak 1, nah berarti itu aja patokannya. Ya kan? Atau yang derajatnya 3 cuma 1, itu aja patokannya. Pasti dia isomorfik di situ mulainya. Yang sama ini. Ini ada derajat 3, derajat 3, di sini 2, di sini 2, di sana 2. Ini kita ambil 3. 3 di sini posisinya. Nah, berarti kan konektivitasnya itu antara D ke 5 atau D ke kedua kan? Nah, itu mulai. Nah, di sini menggunakan B kedua. Jangan belajar yang paling itu, yang paling tingginya itu. B kedua, berarti A-nya ke 5 di sana. Tuh. Tadi D kedua, A-nya ke 5. D kedua, A-nya ke 5. Nah, tinggal berikutnya adalah dari D ke dari A dulu. Sorry. D ke 5, A ke 2 ya. Nah, A ke C. C ke 1 misalkan ya. C ke 1. Ya, berarti A ke C ada ini. 2 ke 1 ada ya. Balik ya. Balik tadi D2 A li. Nah, D2 sini A ya. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita mulai dari A5 berarti kalau A itu terhubung dengan apa? C, C, D, E. Ya. Nah, C-nya bisa dianggap 1, 1, 2, dan 4. Ya. Ini 1, 2, dan 4. A5 tadi ini, kemudian D-nya adalah 2. Nah, jelas ya. Kemudian kita mulai dari A dulu. A di sini ada E yang dekatnya ya. E itu derajatnya adalah 2 ya. Nah, 5 itu yang dekatnya bisa ke 1, bisa ke 4, bisa juga ke
2. Nah, kalau kita coba ke 1, berarti E-nya ke 1. Boleh, boleh, ya kan? Nah, cuma nanti apakah dia sama A ke 5, B ke 2. Kalau A, E-nya kita anggap 1, di sini. Berarti A ke E, ada nggak A ke E? A ke E. E-nya tadi 1. Kalau A ke E berarti 5 ke 1. 5 ke 1 atau 1 ke 5. Ah, ada. Kan gitu kan? Kemudian berikutnya adalah B. B itu dari E atau dari 1. Bisa nggak ke kedua? B-nya kedua. Nah, ya, karena kita udah ambil tadi angka 1, itu udah otomatis. Nah, nggak bisa tuh maksudnya salah salah memasangkan gitu. Nih, jadi yang barusan saya ambil tadi B-nya adalah 2. Ini B-nya kedua. Nah, saya cek nih 1 kedua, cek 1 kedua gitu. Berarti B ke E, B ke E ada, 1 kedua ada. Nah, masih masuk ya. Ini udah ada 2 ya di bawahnya ya. Berarti nggak bisa kan? Ya tadi di bawahnya udah ada 2, berarti nggak bisa. Salah pilihannya. Pilih lagi tadi, ulangi yang dipilih. Ada pilihan tadi yang ke 1 kan? Ini yang ke 1 atau ke 4 atau ke kedua. Gitu. Jadi A ke 5, kemudian D-nya tadi kedua sama derajatnya ya. Nah, sisanya tadi kita mulainya dari A atau dari D gitu. Kalau mulai dari A tadi, C-nya yang ini saya tempelkan ke 1 ya, karena 5 nempel ke 1 gitu. Ternyata nggak bisa. Kalau saya tempelkan kedua, berarti C sama dengan 2. Harusnya bisa nih, C-nya ke 1 nih. Tuh, kenapa nggak bisa? Yang tadi B ya? Nah. Oh, yang tadi E ya? Nah, ini bisa C-nya sama dengan 1 ya. Nah, karena C1 berarti 5 ke 1. Gitu. Kemudian dari C ke D. Nah, D-nya adalah 2. Nah, udah pas nih. D-nya 2. Nah, kalau sudah ada A-nya sudah ada, C-nya sudah ada, D-nya sudah ada, tinggal B dan E, B dan E. Nah, E-nya di sini nih. Dari A ke E gitu. Berarti dari 5 ke 4 ya betul. Nah, A ke E 5 ke 4. A ke E 5 ke 4. Nah, betul. A ke E 5 ke 4. Nah, sudah. Berarti sudah terkoneksi semuanya. Maka dia isomorfi. Gitu. Kalau nggak yakin pasangannya tadi, bikin matrik. Kalau matrik pasti sama, ya kan? Kalau berpasangan tadi kita kan memastikan tuh dia adjacennya tadi, jadi nggak terlalu berangkat. Tapi kalau kita udah yakin nih, itu isomorfik, coba bikin matrik adjacennya pasti sama, itu udah jadi isomorfik. Maka tahapan tadi itu bisa dilewati semua, dengan langsung bikin matriknya. Tahapan lo dari kalau kan kalau matrik itu udah kelihatan tuh 5 kali 5 6 kali 6 udah bisa kita semua fix ya kan. Nah, ini yang paling mudahnya, gambarkan 2 buah graf yang isomorfik ya kan, buat yang isomorfik yang berderajat 3 yang mempunyai 8 buah simpul, gampang lah ya. Gampang tuh maksudnya tinggal dibikin
sesuai ini 8 buah simpul, 8 buah titik, 1, 2, 3, 4 kan gitu kan. Sampai 8. Kemudian derajatnya 3. Nah, ini derajatnya 3 nih. Bisa bipartit yang seperti di kanan atau yang sebelah kiri ya. Yang kanan bipartit ya, saya bilang nanti bipartit bisa dipisah ya. Bahasa bipartit itu. Kemudian berderajat 3. Nah, udah ini derajat 3 ya. Pokoknya kalau udah terjadi satu, baik yang sebelah kiri maupun sebelah kanan, ini tinggal digeser-geser aja ya. Bipartit itu tinggal diubah, dibagi ini satu bagian sebelah sini, satu bagian sebelah kanan. Nah, berarti ini sama isomorfik. Nah, ini tadi sedikit mengenai graf planar, yaitu graf yang bisa dibuat. Ini awalnya dia bersilangan, dia digeser ke sini. Ya, itu sama seperti kita buat jaringan. Jadi dia harus, apakah harus berpotongan atau harus bisa disilang atau bisa di ini, ya, dilewati gitu. Nah, itu graf planar. Ada yang nggak bisa dibuat seperti ini. Nah, contohnya ini nggak bisa. Ini kan bersilangan nih di tengah nih. Ya pindahin lah yang ini ke sini. Nah, ini boleh, bisa. Ya, saya pindahin yang ini ke sini bisa. Nah, yang di dalam dua lagi ya, yang ini. Nah, yang ini saya pindah keluar. Nah, udah berpotongan tuh. Berarti dia nggak bisa planar disebutnya, nggak bisa menjadi satu bidang. Nah, oke, saya rasa cuma sampai di situ aja materinya. Sampai isomorfik dan graf planar ya. Nah, graf planar itu implementasinya adalah pada salah satunya adalah perancangan IC, integrated circuit atau IC. Komponen-komponen kecil pada komputer tuh namanya IC itu. Kalau buka komputer di dalam itu semua ada garis-garis yang dia ada yang boleh berpotongan, boleh berpotongan. Yang bumbu ya IC itu kan itu banyak itu kayak gitu. Seperti IC. Karena ini kecil, tapi itu penentu semua komponen. Ya. Kalau misalnya ini semua komponen berarti itu ini. Jangan kalau ini komponen saja. Komponen yang itu. Ada pertanyaan? Nggak ada?